Selamat datang di channel Ilham Daniel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas light novel Tensei Ishitara Slime Dataken volume 11. Di volume ini, kita akan diperlihatkan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menarik. Salah satunya adalah Diablo yang telah membawa pasukan yang sangat kuat untuk Rimuru. Di awal halaman, kita akan diperlihatkan kotak emas yang sangat indah. Lebih tepatnya itu adalah sebuah kerajaan Eldorado yang dikuasai oleh Demon Lord Leon Cromwell. Di sana diperlihatkan Leon sedang berada di singgasananya, dan ada 3 orang yang mencurigakan berlutut di depannya. 3 orang yang mencurigakan di hadapannya adalah Laplace, TR dan Vootman. Mereka telah melakukan transaksi perdagangan rahasia dengan Leon, yaitu perdagangan untuk memanggil anak kecil dari dunia lain. Leon melakukan itu semua, hanya semata-mata untuk mencari teman masa kecilnya yang sangat dia sayangi. Dan dia telah pula, memerintahkan bawahannya dan orang lain untuk melakukan pemanggilan berkali-kali. Bahkan Leon sendiri pun telah melakukan banyak pemanggilan, namun semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Pemanggilan terakhirnya adalah, melakukan pemanggilan Shizue Izawa. Namun, pada saat ini Laplace ingin menangguhkan perdagangannya, itu dikarenakan adanya Demon Lord Rimuru yang telah memperkuat tempatnya di bangsa barat. Dan Rimuru, dengan tegasnya melarang untuk melakukan pemanggilan anak kecil dari dunia lain. Mendengar hal ini pun membuat Leon sangat marah dan berkata, "Apa maksudmu ditangguhkan jika wilayah barat tidak bisa? Bukankah wilayah timur masih bisa beroperasi?" Mendengar perkataan Leon membuat Laplace sedikit kesal. Leon sebenarnya adalah musuh bebuyutannya yang telah membunuh tuannya dahulu. Namun Laplace akan mencoba tetap tenang dan menjawab, sepertinya wilayah timur secara diam-diam tengah mempersiapkan perang, sehingga penyihir mereka cukup sibuk. Itu sebabnya tidak mudah untuk mengumpulkan orang yang diperlukan untuk melakukan ritual pemanggilan. Namun menurut Leon, Laplace sebagai pedagang cukup ceroboh untuk membocorkan informasi tentang perang. Leon pun berkata, "Apakah kau sedang menyembunyikan sesuatu? Kau tampaknya sedang mencoba ingin mengarahkan fokusku kepada perang." Dan Laplace pun menjawab, "Sebenarnya masih ada 3 anak laki-laki dan 2 perempuan dari dunia lain, namun masalahnya mereka berada di Federasi Jura Tempest yang dilindungi oleh Demon Lord Rimuru." Vootman pun kemudian berkata nama-nama anak itu adalah Ken Mishuru, Ryozagi, Gal Gibbs, Allison dan Kurobe Ale. Mendengar ini pun Leon berkata, "Apakah kau yakin itu Kurobe dan bukan Chloe?" TR pun menjawab, "Tolong maafkan kami yang mulia Demon Lord Leon Cromwell. Nama dunia luar tidak diterjemahkan dengan baik dalam bahasa kami, akibatnya pengucapan kami tidak terlalu akurat." Dan pada akhirnya, transaksi mereka pun telah berakhir. Laplace telah mengatakan semua yang diperintahkan oleh Yuki. Di sisi lain Laplace dan 2 orang lainnya telah kembali ke markas dan melaporkan kepada Yuki. Sebenarnya Yuki hanya ingin tahu motif Leon tentang pemanggilan anak-anak dari dunia lain, dan pada akhirnya dari sana mereka telah mengetahui bahwa anak yang dicari Leon, sebenarnya adalah anak yang bernama Chloe. Selain itu mereka juga bermaksud memprovokasi Leon, untuk memusuhi Demon Lord Rimuru. Di satu sisi Yuki telah sukses dalam rencananya, dia telah berhasil membunuh dan mencuri Ultimate Skill Grade King Mammon, milik Mariabel. Namun Yuki akan memanipulasi kematian Mariabel, seakan-akan Yuki lah yang menjadi korban karena dikendalikan oleh Mariabel. Bahkan tidak hanya itu saja, Yuki juga telah berhasil bernegosiasi dengan Grand Belt sang pemimpin klan Rosso. Di balik negosiasi itu terdapat rencana licik yang akan menimbulkan sebuah perang. Di sisi lain Rimuru telah pergi ke bengkel Kurobe. Setelah tiba di sana Kurobe menyambut Rimuru dan melaporkan sesuatu kepada Rimuru. Kurobe telah berhasil membuat pedang sihir yang mempunyai 3 lubang kecil di dasar bilahnya. Pedang itu akan memiliki efek khusus dengan memasukkan spirit core ke dalam lubang pedang tersebut. Dengan kata lain, jika spirit core dengan elemen api dimasukkan ke dalam pedang itu, maka akan muncul efek api di dalamnya. Rimuru pun sangat senang dengan hal tersebut. Ide yang disampaikan oleh Rimuru telah berhasil dibuat oleh Kurobe. Dan setelah itu, Rimuru ingin mendiskusikan tentang keanehan pedangnya kepada Kurobe.
Ketika Rimuru mengalirkan mana ke pedangnya, pedangnya itu pun memancarkan cahaya pelangi dari bilahnya. Ketika melihat itu pun, Kurobe sangat terkejut sekali dan ternyata pedang itu hanya merespon mana terhadap Rimuru. Dan ketika Rimuru mencoba mengalirkan mana ke pedangnya sendiri, pedang itu berubah menjadi Ultimate Metal Hirokane. Menurut Kurobe, tampaknya pedang Rimuru setingkat dengan senjata legendaris tingkat atas. Setelah itu, Rimuru menyerahkan pedangnya kepada Kurobe untuk memodifikasi pedangnya dengan menambahkan lubang kecil di dasar bilahnya. Sehingga Spirit Core dapat dimasukkan ke dalam pedang tersebut, dan inilah merupakan asal awal pedang Rimuru. Karena di masa depan nanti, pedang Rimuru tersebut akan melampaui segala jenis pedang. Bahkan di volume 15 nanti, pedang itu akan berevolusi menjadi tingkat mitos yang dapat menyaingi pedang Felgreen, dan nama pedang itu adalah Divine Glory Vajra. Pada keesokan harinya Milim lari tergesa-gesa ke arah Rimuru. Gaia teman lamanya Milim, yang hidup di dalam telur tampaknya akan segera menetas. Dan pada akhirnya seekor naga kecil keluar dengan memecahkan cangkangnya, memiliki panjang sekitar 50 cm. Awalnya ia adalah seekor naga kekacauan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tapi itu semua hanya masa lalu. Saat ini Gaia adalah hewan peliharaan Milim yang sangat lucu. Milim pun sangat senang sekali. Singkat cerita, gadis muda dan naga kecil telah bersatu kembali. Milim kemudian mengajak Rimuru, Veldora, Ramiris dan tentu saja bersama Gaia untuk berpetualang di dalam labirin. Sesampainya di lantai 50, mereka mengalahkan monster di sana dan kembali ke kota. Sesampainya di kota di sana terlihat Frey yang sangat marah sedang menunggu Milim. Kemudian Frey membawa Milim untuk segera pulang dan sementara itu Gaia akan tinggal di labirin. Setelah itu Rimuru kemudian mengunjungi labirin. Di sana terlihat Ramiris, Veldora dan para peneliti lainnya telah mengembangkan sebuah kereta sihir yang akan nantinya digunakan sebagai alat transportasi di kemudian hari. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Diablo telah melintasi alam dunia bawah. Dia kemudian membantai iblis sepanjang jalan. Para iblis lemah pun melarikan diri, sedangkan iblis kuat berkumpul membuat kelompok untuk melawannya. Tapi bagi Diablo itu hanyalah perjuangan bagi orang lemah yang tidak berarti. Diablo menghancurkan mereka dengan begitu sadis. Setelah semua iblis di sana dihabisi, Diablo kemudian akan pergi ke tempat teman lamanya. Dan mereka adalah iblis yang ingin Diablo rekrut untuk menjadi bawahan Rimuru. Pada volume sebelumnya, Diablo telah meminta izin kepada Rimuru untuk merekrut beberapa iblis. Untuk menangani beberapa masalah sepele seperti halnya, menghancurkan sebuah negara. Sedangkan di sisi lain, Rimuru, Ramiris dan beberapa orang lainnya sedang membuat tubuh buatan untuk ditempati beberapa iblis yang akan direkrut oleh Diablo. Namun suatu ketika, tiba-tiba Demon Lord Dino datang ke Tempest untuk menemui Rimuru. Sesampainya di ruangan, Dino menyapa Rimuru sambil berbaring di sofa. Rimuru pun bertanya, "Ada keperluan apa kau datang ke sini?" Dino pun menjawab, "Aku sebenarnya tidak memiliki rumah atau apapun. Aku selama ini hanya menumpang tinggal di tempat Dagruel berada. Tapi kini Dagruel telah mengusirku, maka dari itu aku ingin tinggal di sini dalam perawatanmu." Tidak hanya itu saja, Dino juga menyerahkan selembar surat dari G. Crimson kepada Rimuru. Dalam surat tersebut tertulis, "Jaga Dino untukku." Dan pada akhirnya Rimuru pun menerima Dino untuk tinggal di hutan Jura Tempest, tapi dengan satu syarat, Dino harus bekerja. Meskipun Dino sedikit enggan untuk bekerja, tapi akhirnya dia pun menyetujuinya. Dino pun dibawa Rimuru ke labirin Ramiris untuk bekerja di sana. Sesampai di labirin di sana terlihat Ramiris, Veldora dan Vesta telah sibuk dengan tubuh buatan tersebut. Dino pun kemudian memperkenalkan dirinya dan bergabung dengan mereka. Setelah beberapa hari pun berlalu, Rimuru kemudian berkunjung ke labirin, dan di sana terlihat Dino yang telah menyukai pekerjaannya. Dan pada akhirnya tubuh buatan yang disiapkan telah terkumpul. Rimuru pun akan memberikan beberapa tubuh tersebut untuk saudara-saudara Traini. Mendengar hal ini pun membuat Ramiris dan Traini pun ikut senang.
Dan setelah itu, Veldora juga mengatakan sebuah permohonan kepada Rimuru untuk membebaskan Ifrit dan memberikannya tubuh buatan itu. Rimuru awalnya menolak permintaan itu, karena pada dasarnya Ifrit adalah bawahan Leon Cromwell. Namun, pada akhirnya Veldora dan Ramiris berhasil meyakinkan Rimuru, kemudian Rimuru mengeluarkan Ifrit dan memberikannya tubuh itu. Dengan begitu Ifrit telah berhasil kembali lagi ke dunia ini. Hal yang mengejutkan adalah Ifrit terlihat seperti seorang wanita. Ifrit kemudian berkata, "Veldora sama, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu di dunia ini dan Rimuru sama, aku benar-benar berterima kasih, karena Anda sudah membangkitkanku kembali." Setelah itu Veldora memberikan nama kepada Ifrit dengan nama Karis. Dengan begitu Flame Giant Ifrit telah berevolusi menjadi Flame Lord. Karis pun sangat senang sekali dengan nama barunya itu. Dia pun berjanji untuk menyerahkan kesetiaannya kepada Veldora. Di satu sisi Dino yang melihat kejadian itu sangat terkejut sekali. Dino adalah yang satu-satunya yang terkejut, sementara yang lainnya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Dan di keesokan harinya, Rimuru telah mendapat laporan bahwa Diablo telah kembali dengan membawa beberapa orang asing dan ingin bertemu dengan Rimuru sama. Berita yang ditunggu-tunggu Rimuru akhirnya telah tiba, dan sepertinya kita lanjut di part selanjutnya. See you next time and goodbye.